Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diskandana Pramista. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang apa itu segmentasi, targeting, dan positioning. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu segmentasi dan penjelasan lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pertama-tama, penjelasan dari segmentasi pasar sendiri menurut Kotler dan Armstrong adalah pembagian pasar ke dalam kelompok-kelompok kecil dari para pembeli dengan berbagai kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda. Suatu perbedaan memerlukan produk-produk atau bauran-bauran pemasaran yang terpisah. Selanjutnya, segmentasi pasar ini digunakan untuk mempermudah pembagian tingkatan masyarakat, baik itu secara geografi, demografi, psikografi, dan perilaku yang utama. Selain itu, segmentasi juga dapat digunakan untuk menentukan segmen pasar yang memiliki potensial tinggi, baik secara pertumbuhan, intensitas persaingan, dan lain-lain. Kemudian, dengan adanya segmentasi pasar, maka perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan berdasarkan kelas masing-masing masyarakat dan akan mempermudah proses targeting. Kemudian, segmentasi pasar sendiri pada dasarnya merupakan konsep yang paling penting dalam manajemen pemasaran. Banyak sekali marketer yang langsung melakukan strategi pemasaran seperti marketing mix, strategi atau menggunakan strategi positioning. Sementara pasar sendiri sasarannya belum jelas. Nah, kemudian dari segmentasi itu sendiri dibagi menjadi 4 variabel. Variabel segmentasi yang pertama yaitu segmentasi geografi. Segmen ini membagi pasar dengan melihat letak geografinya, misalnya negara. Kemudian bisa diperkecil lagi dalam setiap provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada segmentasi demografi, di mana segmentasi demografi ini menjadi pembagi pasar sesuai dengan usia, pendapatan, jenis kelamin, ras, agama, generasi pendidikan, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian segmentasi psikografi yaitu segmentasi yang membagi pasar melalui kepribadian konsumen. Psikografis sendiri ialah ilmu yang menggabungkan psikologi dan demografi untuk mengetahui lebih dalam keinginan dari konsumennya. Kemudian dari psikografi sendiri ini bisa dilihat melalui dengan gaya hidup, nilai, dan kepribadian. Selanjutnya yang keempat yaitu ada segmentasi perilaku. Dalam segmentasi perilaku sendiri, pasar dibagi sesuai dengan pengetahuan, penggunaan, sikap, dan respon terhadap barang atau jasa, di mana perusahaan akan mengetahui konsumen potensial dari respon yang mereka tujukan saat melihat peluncuran produk baru. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya di sini akan memaparkan hal yang berkaitan dengan targeting dan pemasaran. Targeting sendiri merupakan tindakan penilaian ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar. Kemudian, menentukan segmen pasar mana yang akan Anda jadikan sebagai target pasar. Nah, dari situ, target pasar sendiri dapat dipahami sebagai kelompok yang dipilih oleh suatu bisnis untuk dijadikan sebagai calon pelanggan dengan melakukan penargetan dan segmentasi. Adapun tujuan dalam targeting sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pencapaian target pasar yang dituju. Hal ini untuk mengetahui seberapa banyak pasar yang disediakan, termasuk berapa banyak saluran penjualan, sejauh mana saluran penjualan, dan lainnya yang disediakan. Yang kedua, terdapat pencapaian kuantitas barang. Nah, dalam hal ini untuk mengetahui berapa banyak produk yang diproduksi dan dipasarkan. Dan yang ketiga, pencapaian kualitas barang. Jadi, dalam hal ini itu sebagai penentu persyaratan kualitas barang yang akan dijual. Misalnya, bahan dasar yang digunakan barang yang dijual itu asli, dicampur, atau ditiru. Dan yang terakhir adalah pencapaian geografis. Hal ini bertujuan untuk menentukan area atau wilayah pasar yang akan kita gunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan target pasar, yaitu yang pertama ukuran segmen, di mana perusahaan besar akan cenderung memilih segmen pasar yang lebih besar, dan juga begitu sebaliknya perusahaan kecil akan memilih segmen pasar yang lebih kecil. Terus kemudian selanjutnya yaitu pertumbuhan segmen.
Meskipun ukuran sebuah segmen saat ini itu relatif kecil, tetapi tidak menutup kemungkinan suatu hari segmen tersebut akan berkembang seiring dengan adanya tanda-tanda perkembangan yang positif. Karena pada dasarnya segmen kecil adalah segmen pasar yang potensial. Kemudian selanjutnya yaitu analisis situasi. Analisis situasi itu dilakukan dengan cara yang teliti dan cermat sebelum menentukan target pasar. Analisis situasi tersebut itu berhubungan dengan konsumen, para pemasok, dan para distributor dengan menggunakan analisis SWOT. Kemudian selanjutnya yaitu sumber daya perusahaan. Sebelum menentukan target pasar, itu sumber daya didapat perusahaan. Apabila sumber daya tersebut itu dapat dari kerja dengan pihak luar, maka harus berhati-hati. Hal ini dikarenakan keuntungan dan risiko itu ditanggung bersama. Kemudian selanjutnya yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai segmen tersebut. Sebelum pemilihan sebuah segmen itu harus disesuaikan dengan kegiatan pemasaran perusahaan. Jika segmen yang dipilih ternyata tidak cocok, maka sebaiknya tidak perlu dilakukan, karena contohnya seperti segmen yang sempat diperkirakan memiliki potensi yang besar, namun ternyata tidak seperti yang diharapkan, sementara perusahaan sudah mengeluarkan biaya yang besar. Kemudian selanjutnya yaitu kesesuaian tujuan. Setelah menentukan segmen pasar yang akan ditentukan, sebaiknya perusahaan itu tetap fokus pada segmen tersebut. Sebisa mungkin, perusahaan itu juga beralih ke segmen pasar lain yang tidak direncanakan sebelumnya, karena risiko kerugiannya cukup besar. Jadi di sini saya akan membahas mengenai positioning dalam perusahaan. Positioning adalah konsepan dari produk yang ditawarkan. Konsepan produk ini dapat mempengaruhi persepsi konsumen potensial yang akan menjadi target atau sasaran perusahaan. Positioning berhubungan dengan adanya kepercayaan, keyakinan, dan kompetensi bagi masyarakat. Positioning digunakan untuk memposisikan perusahaan secara baik kepada masyarakat, baik itu mengenai produk, citra bagi perusahaan, maupun yang lain. Adapun tujuan positioning produk menurut Hasan ada beberapa. Yang pertama itu untuk menempatkan atau memposisikan produk di pasar sehingga produk tersebut itu terpisah atau berbeda dengan merek-merek yang bersaing. Yang kedua, untuk memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal pokok kepada para pelanggan. Yang ketiga, untuk mencapai hasil yang diharapkan. Jadi, agar kita bisa mencapai hasil yang diharapkan, kita perlu pemenuhan sejauh mungkin kebutuhan segmen-segmen yang spesifik, serta membatasi kemungkinan terjadi perubahan yang mendadak dalam penjualan, dan menciptakan keyakinan pelanggan terhadap merek-merek yang ditawarkan.